Sugeng dalu Pakde lover, kepanggihan malih nggih kalian Pakde menika lan kados saklumrahipun Pakde menika badhe ndongeng alur cerita saking film-film ingkang panjenengan sedanten request. Dan untuk hari ini requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Love Lesson. Film ini adalah film drama romance yang menceritakan tentang seorang cowok yang masih kuliah dan suatu saat dia bertemu dengan seorang cewek yang lebih dewasa yang merupakan seorang pencipta lagu, dan sejak saat itu dia ini memiliki perasaan yang tidak bisa ia temukan dengan cewek seumurannya. Apakah itu perasaan cinta, perasaan sayang, ataukah rasa bersalah karena durasinya cuma 19 detik? Langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah. Silahkan duduk yang manis, jajar yang rapi, siapkan sabun cair, santan instan, pensil 2B, dan Pakde puter intro nih Pakde. Film ini dimulai dengan seorang cewek yang sedang bermain piano yang sangat mancung ya. Seharusnya kelihatan sih. Dia ini adalah tokoh utama kita yang bernama Heso. Dia ini adalah seorang pencipta lagu yang bekerja di sebuah studio musik, dan di sini Heso dan teman-temannya yaitu J dan Chulhe mengadakan pesta untuk merayakan kontrak pembuatan lagu koplo mereka yang baru. Namun terlihat Heso ini nggak terlalu menikmati ya acara tersebut dan dia memutuskan untuk pulang saja. J yang melihatnya kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia menyusul Heso ke apartemennya, dan ketika sampai di elevator dia pun langsung melancarkan teknik nyosor bangau tongtong. Dan ketika sampai di lantai 1 terlihat ada yang mau masuk ke elevator. Dia ini bernama Sung Ho, tapi dia nggak jadi masuk ya karena di dalamnya terlihat Heso dan J yang sedang mengerjakan PR. Dan film ini pun dimulai. Simfoni utlak-utluk. Keesokan harinya terlihat Heso dan Chulhe yang sedang mengerjakan proyek lagu mereka. Dan di sini J ditugaskan untuk mencari penyanyi baru yang sekiranya semlohe tapi murahan gitu. Cewek ini bernama Jessica, dan memang harga itu mempengaruhi kualitas yo. Dia ini memang cakep tapi suaranya itu hancur banget. Ya berhubung mereka ini studio kecil-kecilan yo, jadi mereka harus menghemat pengeluaran. Malamnya Heso pulang, dan di sini dia melihat Sung Ho yang sedang nongkrong bareng gebetannya. Tapi kemudian ceweknya itu marah-marah karena tangan Sung Ho menjalar ke arah yang tidak ditentukan. Heso yang melihatnya kemudian senyum-senyum sendiri sambil pergi ke elevator. Tiba-tiba Sung Ho yang juga hendak ke apartemennya kemudian bertemu dengan Heso lagi. Dan di sini Sung Ho jadi salting yo karena dia teringat dengan kejadian kemarin malam pas Heso sedang seruputan dengan J. Namun di sini justru terlihat Heso yang sedang memperhatikan bocah ingusan tersebut dari belakang. Keesokan harinya, Sung Ho yang sedang mengikuti kelas melukis kemudian menceritakan kejadian tersebut ke temannya yang bernama Bumso. Dan dari sini Sung Ho ini sadar bahwa dia ini mungkin lebih tertarik ke wanita yang lebih dewasa. Malamnya terlihat Chulhe yang sedang mencoba merekam suara Jessica. Dan di sini mereka kemudian baru mengetahui kalau suaranya itu bener-bener busuk banget. Tapi ya mau gimana lagi, wong budget mereka ini memang sedang nipis yo, jadi nggak bisa cari vokalis pengganti. Sehingga Heso ini jadi stres yo dan pergi ke warung kopi untuk mencoba menenangkan diri. J yang melihatnya sekali lagi ingin mencoba mencari kesempatan di dalam celana yang kesempitan. J kemudian mengajak Heso pergi dan berusaha menciptakan fenomena mobil goyang. Tapi sayangnya Heso ini lagi banyak pikiran banget sehingga dia menolaknya dan justru pergi meninggalkannya. Heso kemudian mampir ke Indongapret untuk belanja roti kempit.
Dan tiba-tiba terlihat Sung Ho yang muncul untuk beli rokok. Nah, dari sini entah kenapa Haeso ini jadi tertarik banget dengan sosok Sung Ho yang terlihat begitu polos, sehingga dia mencoba mengikutinya dan memperhatikannya dari kejauhan. Keesokan harinya, Sung Ho bareng Bum-so yang sedang main bola bekel kemudian istirahat di depan warung Mbok Darmi. Dan beberapa saat kemudian muncul Haeso yang berjalan melewati mereka. Padahal kan ini di kampus toh. Mereka berdua pun penasaran mau ngapain Haeso ada di kampus mereka. Dan ternyata Haeso di sini diundang sebagai narasumber di kelas musik. Mereka pun masuk ke kelas tersebut meskipun itu bukan kelasnya yo. Dan ketika seluruh penghuni kelas tersebut fokus ke apa yang dijelaskan oleh Haeso, namun Sung Ho justru fokus ke analog stick PS dual vibratornya. Jadi dia ini menghayal yo. Dan ketika tersadar, Sung Ho kemudian bergegas keluar untuk mencuci muka. Namun di sini pun dia ini masih aja tetap melanjutkan hayalan tingkat tingginya. Setelah acara seminar tersebut selesai, mereka kemudian meminta WhatsApp ke Haeso dengan alasan pengen mengikuti les musik. Padahal aslinya sih mereka ini nggak ngerti sama sekali dengan musik. Malamnya Sung Ho mencoba menelpon Haeso. Namun karena dia ini grogi ya, kemudian dia justru menutup teleponnya ketika diangkat oleh Haeso. Merasa nggak sopan akan kelakuannya tersebut, Sung Ho kemudian berniat untuk langsung menemui Haeso saja di lantai atas. Haeso kemudian mempersilahkannya masuk dan di sini Haeso minum air tapi menumpahkannya ke dashboard depannya. Jadi kelihatan ada yang metungul gitu. Biasa, klasik film busuk ya. Haeso kemudian ganti baju, tapi kan kelihatan yo dari pantulan cerminnya itu. Jadi Haeso ini memang sengaja menggoda Sung Ho. Setelah itu, Haeso mencoba mengajari bermain piano, tapi tangan Sung Ho ini bukannya diarahkan ke not piano, melainkan ke gumpalan daging tak bertulang. Dan di sini Pak D kemudian mikir, oh mungkin ini latihan 3 jari yang dimaksud sama Mas Aden Official itu, biar dapat headshot terus yo. Bercanda loh ya, jangan dikeroyok loh Pak D. Nah setelah itu Sung Ho pulang dan Haeso mengatakan bahwa dia boleh datang ke sini kapanpun dia mau. Dan uniknya, setiap kali Haeso ini bertemu dengan Sung Ho, kemudian dia ini mendapat semacam pencerahan gitu untuk menciptakan lagu. Sementara itu, Sung Ho yang baru saja memegang Nutrijel Haeso, kemudian langsung mengamplas batangnya sambil membayangkan buah gondal-gandul. Nah, setelah kejadian tersebut, Sung Ho ini jadi mulai lebih berani ya ke Haeso. Ya, meskipun belum melakukan penggenjotan sih. Haeso ini mengajari bagaimana teknik nyosor yang baik sesuai dengan ketentuan SNI. Dan Haeso ini juga mulai menikmati keberadaan Sung Ho di dalam kehidupannya. Dia ini sering banget menjemput Haeso dan diajak ke berbagai tempat. Bukan cuma sekedar untuk liburan yo, melainkan untuk melatih vokal dengan cara memainkan mikrofon milik Sung Ho. Dan setelah pulang, mereka pun melanjutkan acara karaokean tadi. Yang kalau Pak D dengerin sih, suaranya itu celepak-celepok. Nggak tahu itu genre musik apaan. Kayaknya sih sejenis musik rock gitu. Tapi vokalnya itu lebih dalam. Jadi di dalam rock gitulah. Keesokan harinya, setelah sekian lama berpetualang cinta bareng Sung Ho, Haeso ini kini berhasil menyelesaikan lagu barunya. Dan lagunya itu bisa dibilang cukup memuaskan yo. J yang sebenarnya menaruh hati ke Haeso kemudian bertanya kenapa dia ini sekarang susah banget kalau diajak jalan olehnya. Tapi Haeso yang nggak peduli dengannya kemudian langsung pergi untuk menjemput Sung Ho. Tapi setibanya terlihat Sung Ho yang sedang bareng gebetannya tadi yang sebenarnya cuma ngobrol aja sih. Karena Sung Ho ini sekarang jarang banget masuk kuliah yo. Namun Haeso yang melihatnya kemudian agak sedikit kecewa atau gimana gitu. Karena dia ini sendiri nggak ngerti perasaannya ke Sung Ho itu sebenarnya apa. Haeso pun pulang dan di depan apartemennya terlihat seorang cowok. Dia ini adalah mantan pacarnya Haeso yang datang untuk melakukan penggenjotan. Dan berhubung Haeso ini agak down ya melihat Sung Ho tadi, maka dia pun tidak menolak ajakan mantannya tersebut.
Sementara itu, Sung Ho yang sudah pulang kemudian hendak pergi ke tempat Hae-so. Dia pun langsung masuk ke apartemen Hae-so dan di sana dia melihat Hae-so yang sedang molet-molet karena digenjot mantannya. Dan Hae-so pun juga menyadari keberadaan Sung Ho ini. Sung Ho kemudian merasa begitu sedih melihat wanita yang sangat disukainya ini ternyata ladangnya kini tengah disiram oleh cowok lain. Keesokan harinya terlihat Chul Hae yang stres karena meskipun lagu ciptaan Hae-so itu bagus, tapi suara Jessica itu sangat hancur Namun di sini Hae-so itu nggak fokus ke ocehan Chul Hae karena pikirannya ini masih terngiang-ngiang ke tampang Sung Ho yang sangat sedih ketika melihatnya bareng mantannya. Sehingga dia pun kemudian mencoba mencari-cari keberadaan Sung Ho, mulai dari kampusnya, di halte, sampai ke tempat nebeng wifi gratisan, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dan masalah nggak berhenti sampai di situ. J yang merasa sakit hati ke Hae-so kemudian pindah ke studio lain sambil mencuri lagu baru milik Hae-so tadi. Dan karena tenggang waktu kontrak tersebut hampir habis manajernya mengatakan akan membatalkan kontraknya jika Hae-so tidak bisa memberikan lagu baru kepada mereka. Hae-so kemudian meminta waktu 1 minggu untuk mengerjakan lagu baru pengganti. Namun di sini Hae-so yang sedang banyak pikiran, khususnya ke Sung Ho, tidak bisa mendapatkan ide untuk menciptakan lagu seperti halnya ketika Sung Ho masih di sampingnya. Dan tiba-tiba muncullah Sung Ho, entah dari mana saja dia ini menghilang, dan kemudian mengutarakan perasaan cintanya kepada Hae-so. Dan akhirnya mereka pun melakukan pertarungan kolosal antar gender. Keesokan harinya, Hae-so yang memang sedang punya tanggungan untuk menyelesaikan proyek lagu baru, kemudian pergi dari kota dan memilih nyepi di pedesaan agar dia bisa fokus ke pembuatan lagu. Tapi dia ini nggak memberitahu kepergiannya tersebut kepada Sung Ho, sehingga Sung Ho ini selama 1 minggu tersebut ngenes menunggu kabar dari Hae-so. 1 minggu pun berlalu dan kini Hae-so berhasil menyelesaikan lagu barunya yang berjudul Goodbye to My Romance, atau artinya Selamat Tinggal Cinta. Kalau kalian search judul lagu ini di YouTube, kalian bakal menemukannya di posisi pertama. Nah, Hae-so tadi kemudian berniat pergi untuk menemui Sung Ho, tapi terlihat Sung Ho kini udah move on dengan cewek gebetannya tadi. Jadi bisa dibilang lagu yang diciptakan oleh Hae-so ini benar-benar menjadi kenyataan di kehidupannya. Sehingga Hae-so pun mundur dan berpikir mungkin ini adalah hal yang terbaik bagi Sung Ho, sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak pernah menemui Sung Ho lagi. Dan lagu Goodbye to My Romance tadi kini meledak di pasaran sehingga orang-orang di pasar itu pada kocar-kacir. Sementara itu, Sung Ho kini sudah bisa mulai belajar mencintai pasangan barunya ini. Dan film ini pun berakhir. Meskipun film ini film romance, tapi ya biasa aja sih romansnya kalau menurut Pak D Karena Pak D itu lebih fokus dan berpikir gimana caranya tubuh seterincing itu bisa menghasilkan susu cap nona dengan tutup yang sangat menjulang. Ya wes lah, cukup sekian, dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya masih bersama Pak D. Bye bye.